Kita semua pasti pernah lah ya ngalamin ini. Mau hubungin orang penting VIP gitu. Tapi kayaknya susah banget ngelewatin sekretaris atau asistennya. Bikin gemes kan? Iya, itu tembok pertamanya seringkali ya, bukan si VIP-nya langsung. Nah, kali ini kita mau bedah nih satu strategi komunikasi yang cukup unik dari buku Le Londes, How to Talk to Anyone. Ah, buku itu. Banyak trik bagus di sana. Betul, tapi kita fokus ke satu aja hari ini. Gimana caranya bikin si penjaga pintu ini mikir kalau kita tuh udah ya akrab lah sama bosnya? Oke, menarik. Gimana tuh caranya? Mari kita telusuri bareng ya, gimana teknik ini bisa bekerja buat Anda. Jadi masalah utamanya tuh seringnya di cara kita buka obrolan kan? Maksudnya? Kalimat standar kayak, "Halo, bisa bicara dengan Bapak Budi?" Gitu. Itu udah otomatis bikin si sekretaris, wah, waspada. Mode filternya langsung nyala. Oh, jadi kayak kita ngasih kode gitu ya, saya orang luar nih tanpa sadar. Gitu. Persis. Itu udah sinyal jelas buat mereka. Ini orang perlu disaring dulu. Mereka kan dilatih buat itu. Oke. Nah, terus si Londes ini dia ngasih solusi apa nih? Dia punya istilah. Namanya the ho-hum caper. Ho-hum caper, apa tuh artinya? Iya, kalau diterjemahin bebas sih mungkin kayak jurus pura-pura biasa aja, atau jurus acuh tak acuh gitulah. Haha, pura-pura biasa aja. Gimana maksudnya? Intinya, kita bersikap seolah-olah nelpon si VIP ini tuh ya hal biasa aja buat kita. Rutin, bukan sesuatu yang spesial, gitu. Oke. Terus teknisnya gimana? Kuncinya ada di penyebutan nama. Jangan sebut nama lengkap si VIP. Oh, jadi jangan bilang mau bicara sama Ibu Ani Wijaya, gitu. Betul, hindari itu. Coba ganti. Misalnya Anda telepon terus bilang, "Halo, saya nama Anda, dia ada?" Cuma bilang dia. Iya, pakai kata ganti dia aja. Tapi ngomongnya santai, kasual. Seakan-akan ya Anda dan si sekretaris sama-sama tahulah dia yang dimaksud itu siapa. Wow, menarik nih. Jadi cuma ganti satu kata itu aja ya? Yap, kata ganti dia yang santai itu ngasih sinyal implisit. Sinyal kalau Anda dan si bos ini udah punya hubungan, udah biasa komunikasi. Nggak kedengoran kayak orang asing yang baru pertama kali kontak. Gila ya, cuma satu kata ganti doang bisa ngubah persepsi awal gitu. Ini pasti ada psikologi di baliknya dong. Kenapa bisa efektif? Tepat sekali. Sikap pura-pura biasa atau ho-hum ini, dia kayak nyelip gitu aja ngelewatin filter mental si sekretaris. Nyelip, maksudnya gimana tuh? Kan sekretaris itu udah disetel buat nyaring penelpon yang formal, yang kedengaran minta izin. Nah, pas Anda datang dengan gaya bahasa yang nunjukin keakraban, pakai dia itu tadi. Ya, pakai dia seolah udah sama-sama paham. Itu bikin asumsi di kepala si sekretaris. Oh, ini mungkin temennya atau kolega deketnya nih, atau pokoknya orang dalam lah. Jadi nggak perlu disaring ketat kayak penelpon lain gitu ya? Kemungkinan besar begitu. Mereka jadi nggak terlalu jaga gerbang sama Anda. Kayaknya Laundes ngasih analogi deh buat ini, kalau nggak salah ingat. Bener banget. Dia cerita pengalaman dia, gimana dia bisa masuk ke toilet umum yang bayar tapi gratis. Wah, gimana caranya tuh nipu penjaganya? Bukan nipu secara langsung, dia tuh mah jalan santai aja ngelewatin penjaganya. Cuek, seolah-olah dia emang biasa keluar masuk situ tanpa bayar. Haha, jadi penjaganya nggak curiga karena sikapnya itu ya? Iya, sikap nggak ada yang aneh kok di sini, itu yang bikin dia lolos. Nah, di telepon, sikap nggak aneh ini kita tunjukin lewat pilihan kata tadi. Pakai dia. Itu ngelabuin sistem filter mereka tanpa kita bohong. Cerdas juga ya. Jadi ini bukan soal ngarang cerita, tapi lebih ke penyesuaian gaya komunikasi aja buat ngebentuk persepsi. Betul, cerdas dan halus caranya. Terus, manfaat praktisnya buat Anda yang dengerin ini apa dong? Ya, manfaat utamanya jelas, potensi buat motong jalur birokrasi atau proses penyaringan awal. Kan kadang itu makan waktu dan energi ya. Iya sih, bener juga. Nah, dengan teknik ini, peluang Anda buat bisa langsung nyambung ke orang yang dituju jadi lebih gede. Atau minimal? Atau minimal Anda mungkin dapat respon yang lebih personal lah dari si asisten. Mungkin dia jadi lebih mau bantu kalau nganggap Anda bukan orang luar biasa yang formal banget. Oke, jadi kita rangkum sedikit ya. Cuma dengan ganti nama lengkap VIP jadi kata ganti dia, diucapin dengan nada wajar pas nanya ke sekretaris. Itu bisa secara halus mengubah cara mereka mandang Anda.
Anda jadi kedengaran lebih kayak orang dalam. Lebih familiar, lebih dekat gitu ya. Itu dia intinya. Ini contoh bagus gimana hal kecil dalam bahasa, nuansa gitu ya, bisa punya efek besar. Apalagi di dunia profesional, akses ke orang penting kan sering dijaga ketat. Iya juga ya. Ini soal paham psikologi komunikasi di balik interaksi kita sehari-hari. Betul. Jadi ini penyesuaian komunikasi yang kelihatannya sepele ya, tapi potensinya gede buat ngelancarin urusan Anda. Bisa jadi alat bantu yang berguna banget nih kalau Anda perlu kontak orang-orang sibuk. Bisa dicobalah. Kira-kira ada nggak sih isyarat verbal halus lainnya yang mungkin tanpa sadar kita pakai, atau malah bisa kita pakai secara sadar buat nandain tingkat keakraban atau status dalam obrolan? Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut sama Anda di rumah.